Hari itu, berita tentang Hyunjin Shipping jadi pembicaraan di mana-mana. Begitu perdagangan dibuka lagi, harga sahamnya langsung ambruk, turun lebih dari 90% dalam satu hari. Dari 75 won, sampai akhirnya cuma 6 won sebelum akhirnya ditarik dari bursa. Perusahaan besar itu, yang dulu bisa bersaing di jajaran 7 besar industri pelayaran Korea, tumbang juga. Ekonomi yang lesu, manajemen yang buruk, dan korupsi, semuanya datang bersamaan. Para pemegang saham kecil tenggelam bersama kapal itu. Tapi orang yang ada di kemudi, ia justru berhasil kabur dengan sekoci penyelamatnya sendiri. Ironis ya, satu-satunya harapan mereka yang tersisa hanyalah janji dari ketua perusahaan, Chae Yong-eun. "Aku sudah menjual rumahku di Samsung-dong," katanya pelan. "Aku nggak tahan lagi melihat semuanya begini. Setidaknya dengan ini, aku bisa kembalikan sebagian uang mereka." Hukumannya berat, minimal 10 tahun penjara. Tapi ya, Korea terkena lembut kalau sudah urusan kejahatan keuangan. Para konglomerat besar itu sering dapat masa percobaan, berapapun besar kesalahannya. Tapi buat orang-orang biasa yang jadi korban, nggak ada uang yang kembali, nggak ada yang bisa diperjuangkan lagi. Sayang banget memang, Hyunjin Shipping harus bangkrut. Tapi anehnya, gara-gara itu aku malah dapat rumah baru. "Eh, ada lift di rumah!" seru Taekgyu begitu kami masuk. Aku cuma tertawa kecil. Aku tahu, tapi lihat langsung rasanya tetap luar biasa. Rumah itu berdiri di kompleks yang tenang, dikelilingi dinding bata tinggi. Dari luar, hampir mustahil melihat ke dalam. Saat aku menekan remote, gerbang terbuka dan mobilku masuk ke parkir bawah tanah. Tempat itu cukup luas untuk 12 mobil. Ada ruang ketel, gudang, bahkan lift yang langsung ke lantai 1. Saat lift terbuka, ruang tamu besar dengan lantai marmer putih langsung menyambut kami. Cahaya sore masuk lewat jendela tinggi yang menjulang sampai ke langit-langit. "Wow, cantik banget," kata Ellie dengan mata berbinar. "Kayak rumah di film." Aku cuma tersenyum kecil. "Aku suka rumah ini. Aku beli tanpa lihat dulu, tapi ternyata lebih bagus dari yang aku bayangkan." Setelah puas keliling lantai 1, kami mulai melihat-lihat bagian lain rumah itu. Ruang tamu luas, tapi tetap terasa hangat. Dindingnya putih bersih, lampunya lembut, dan sinar matahari sore masih masuk dari kaca besar. Ada 4 kamar tidur, 1 ruang belajar, ruang rapat kecil, ruang film, bahkan gym pribadi. Dapurnya juga luar biasa, bergaya pulau, lengkap dengan bar anggur dan dapur kecil di sebelahnya. Dapurnya luas banget. Aku pengen masak sesuatu di sini. Kata Ellie dengan antusias. "Hahaha, masak ramen maksudmu?" Taegwi menyela sambil tertawa kecil. Atau jajangmyeon juga boleh? Balas Ellie sambil tertawa geli. Kami semua tertawa. Rasanya suasana rumah itu langsung hidup. Aku jalan pelan, memperhatikan setiap detail interior. Dari lantai marmer, lampu gantung, sampai gagang pintu yang semuanya terasa pas. Aku nggak nyangka rumah ini sebagus ini. Aku bergumam. Semuanya terasa elegan, tapi tetap sederhana, Ketua Cha Yang-un memang punya selera bagus. kata Hyunju sambil mengangguk. Aku menoleh. "Oh iya, dia memang jurusan seni kontemporer kan?" tanyaku. Benar. Jawab Hyunju. "Dia bahkan pernah bikin pameran sendiri, jadi ya nggak heran kalau rumahnya ini punya cita rasa tinggi." Aku terdiam sejenak. Kalau dia punya selera sebagus ini, kenapa malah menghancurkan perusahaan yang udah bagus? Pikiranku melayang sebentar, tapi lalu kuusir jauh-jauh. Kami keluar ke taman. Rumputnya hijau, terawat rapi, dan di sisi kanan ada bangunan kecil 2 lantai, tempat tinggal para staf rumah tangga dan penjaga keamanan. Ellie memutar tubuhnya, melihat sekeliling taman dengan mata berbinar. "Kapan kamu pindah?" tanyanya penasaran. Aku ngangkat bahu. "Nggak tahu juga," jawabku santai. "Kayaknya masih butuh waktu buat beli semua perabot baru. Rumah ini terlalu besar." Taegwi melirikku dengan ekspresi heran. "Serius, rumah sebesar ini pasti mahal banget. Kamu kaya banget sekarang ya?" Aku cuma nyengir. "Ya, bisa dibilang begitu. Ini rumah pertamaku atas nama sendiri. Rasanya beda banget dari semua proyek yang pernah aku punya sebelumnya." Dulu, nggak ada yang nyangka
Hyunjin Shipping bakal bangkrut, ujar Hyunju sambil menatap kosong ke langit. Makanya, kalau hidup lagi bagus, justru disitulah kita harus paling hati-hati. Aku mengangguk pelan. Aku bakal ingat itu. Hyunju tersenyum kecil. Pokoknya, selamat ya Hyunjin. Rumah barumu luar biasa. Setelah beberapa hari, berita mulai ramai lagi. Kali ini bukan tentang Hyunjin Shipping, tapi soal Ensong Motors. Mereka baru saja mengakuisisi JD Caps, perusahaan keamanan terbesar ke-6 di Korea. 300 miliar won. Untuk perusahaan sekelas itu, gumamku. Rasanya terlalu kecil buat Ensong. Dalam industri keamanan, 3 perusahaan besar menguasai 80% pasar. JD Caps bahkan jauh di bawah Excop dalam penjualan dan laba. Tapi karena akuisisi Excop gagal, ya mereka terpaksa mencari target yang lebih kecil. Belum sempat kabar itu reda, datang berita kedua. Tim audit Ensong Chan Group mulai menyelidiki divisi M&A. Auditnya ketat, seolah mereka yakin ada kebocoran informasi. Senior Sangyop datang kepadaku, wajahnya tegang. Kalau cuma karena nggak ikut tender sih nggak apa-apa. Tapi ini kelihatan banget, datanya bocor. Gawat Jinhu. Aku hanya mengangguk pelan. Yah, kali ini sepertinya mereka nggak akan biarkan begitu saja. Di dunia investasi, satu kesalahan bisa bikin seluruh tim hancur. Dalam beberapa hari, semua orang yang terlibat di tim M&A mengajukan pengunduran diri, termasuk ketua tim, Seo Sang-won, orang yang dulu pernah kuanggap lawan berat. Aku teringat wajahnya waktu itu, di haula lelang. Pria paruh badan yang tenang tapi tajam. Entah kenapa, aku merasa dia bukan orang yang bersalah. Jadi, aku memutuskan untuk menghubunginya. Jujur, aku nggak berharap banyak. Tapi tak lama dia membalas, kita bisa ketemu. Aku terkejut, tapi ya tentu saja aku setuju. Kami akhirnya bertemu di sebuah restoran Jepang dekat kantorku. Aku datang bersama Taegyu. Begitu melihatnya, aku langsung tahu dia kelihatan lelah. Mungkin karena tekanan, mungkin karena kecewa. Kamu mau makan apa? Tanyaku. Tapi dia cuma menggeleng. Aku nggak lapar. Aku cuma mau nanya sesuatu. Dia menatapku lurus-lurus. Kamu benar-benar mencuri informasi dari kami, Jinhu. Aku tersenyum tipis. Menurut sendiri gimana? Dia diam sebentar, lalu menarik nafas panjang. Kecuali wakil ketua Han Chang-yong dan aku, cuma ada 3 orang yang tahu harga penawaran itu. Dia berhenti sebentar, lalu aku tahu mereka semua nggak mungkin membocorkannya. Aku menjawab, mungkin bukan dibocorkan, tapi bisa aja seseorang menebak berdasarkan pola kan? Dia menatapku lama, lalu tersenyum detir. Kamu memang pintar bicara, Jinhu. Kami pun makan dalam diam. Udara di ruangan itu terasa berat, tapi anehnya aku merasa nyaman. Mungkin karena untuk pertama kalinya, kita nggak lagi sebagai lawan. Setelah beberapa saat, suasana jadi lebih tenang. Aku menatap wajah Seo Sang-wan yang tampak letih, lalu bertanya pelan. Aku dengar kau sudah mengundurkan diri? Ia mengangguk pelan. Ya, belum tahu mau kemana. Nada suaranya datar, tapi di matanya ada rasa kecewa yang dalam. Kalau begitu, kataku perlahan, gimana kalau kau gabung dengan kami? Ia mengangkat alis, jelas terkejut, tapi aku tetap menatapnya dengan tenang. Kalau aku datang ke perusahaanmu, orang-orang bakal bilang apa? Katanya lirih. Mereka pasti mikir aku datang karena rasa bersalah, atau karena aku pengkhianat. Aku tertawa kecil. Dunia bisnis selalu penuh omongan, tapi selama kita tahu siapa diri kita, omongan orang nggak ada artinya. Aku tahu kau nggak bersalah, Seo, karena waktu itu akulah yang nulis penawaran itu. Ia menatapku lama, matanya sedikit melebar. Apa? Maksudmu? Kamu yang menulisnya? Aku mengangguk. Ya, jadi aku tahu tidak ada kebocoran. Semua ini cuma salah paham.
Dan kalau kau mau ikut aku janji satu hal. Aku akan bantu kau dapetin kembali kehormatanmu. Ia menatapku lama, ada campuran ragu dan harapan di matanya. Bagaimana caranya? Tanyanya pelan. Aku menatapnya balik, tersenyum penuh keyakinan. Lihat saja nanti, saat aku bergerak, dunia bakal sadar mengambil aset 3 triliun won dengan selisih 100 juta rupiah bukan hal besar. Kau bakal lihat sendiri. Ia terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya sore itu, aku melihat wajah Seo Sang-wan sedikit tersenyum. Mungkin, untuknya, kata-kata itu bukan cuma janji, tapi harapan baru. Dan untukku, itu awal dari langkah besar berikutnya.